Halo guys, kembali lagi ke channel hari ini. Oke, kali ini kita akan sharing tentang Rich Dad Cash Flow Quadrant. Ini adalah buku dari Robert T. Kiyosaki. Oke, di sini dia menjelaskan cash flow quadrant atau uang masuk itu ada di 4 kuadran. Ada E, ada S, ada B, atau I. Apa itu? Oke, itu you have job, itu yang kamu mempunyai kerjaan atau kamu bekerja di perusahaan. Terus S, you own a job, atau kamu mempunyai pekerjaan itu. B, you own a system and people work for you. Kamu punya sistem dan orang bekerja padamu. Terus I, money work for you. Apa itu I? Adalah employee. Artinya kamu bekerja kepada seseorang atau ke perusahaan. Apa itu S? Itu self employee atau pekerja sendiri, atau ini biasanya profesional, atau juga dikenal juga small business owner. Dia punya bisnis cuma skala kecil. B, big business owner. Ya, yang membedain S sama B adalah besar kecilnya. Kalau S dia bekerja sendiri, atau dia punya bisnis kecil dan dia juga bekerja dalam sistem itu. Sedangkan adalah B, big business owner, dia mempunyai bisnis itu tapi di dalamnya udah ada sistem, ibaratnya udah otomatis bekerja. I adalah investor. Contoh di kuadran E, employee, contoh adalah dokter bekerja di hospital. Dia seorang dokter yang bekerja di perusahaan atau hospital negeri atau swasta ya. Terus B, big business seperti hospital owner, dia mempunyai rumah sakit. Nah, orang yang punya rumah sakit tentu dia bisa mendelegasikan direkturnya kepada orang lain. Jadi dia tidak terlibat langsung ke dalam hospitalnya, atau bisa dia terlibat langsung juga. Dan orang bekerja pada dia juga. Investor itu adalah kita membeli saham hospital. Nah, self-employed atau small business owner seperti dokter membuka praktik di rumah. Jadi, tahu kan perbedaan antara keempatnya? Contoh apalagi yang employee seperti karyawan BUMN, swasta, PNS, owner kan, ibaratnya kita bekerja pada orang atau kita bekerja ke perusahaan. Self-employed seperti apa? Selain dokter yang punya praktik di rumah, seperti petani yang punya lahan ya, bukan buruh tani. Kalau buruh tani berarti jadi employee. Jadi ini petani yang punya lahan. Kalau big business owner tahu kan,
kita yang punya perusahaan tapi udah ada sistemnya. Terus investor, kita bisa sharing saham atau kita beli saham pada emiten-emiten perusahaan yang open. Terus di manakah kamu berada kuadrannya? Mohon komentar di bawah ya. E, S, B atau I? Apakah memungkinkan kita memiliki lebih dari suatu kuadran? Apakah mungkin? Tentu saja, kawan. Contohnya, dokter bekerja di perusahaan atau self-employed yang dokter punya buka praktik di rumah. Sepertinya ini nomor 2. Ini dia udah punya dua kuadran. E, paginya dia bekerja, misalnya dia bekerja untuk hospital, sorenya atau malamnya dia buka praktek di rumah. Atau dia punya 3 kuadran. Paginya dia bekerja di hospital, malamnya dia buka praktek di rumah, dan dari pendapatan yang dapat dari dia bekerja di di rumah sakit dan dia buka klinik di rumah, hasilnya itu dia beli saham rumah sakit. Jadi dia punya 3 kuadran. Atau dia punya saham di rumah sakit dan dia juga punya owner. Apakah dia bisa keempat-empatnya? Bisa saja, cuma waktunya karena keterbatasan waktu. Apa yang membedakan antara 4 kuadran ini? Antara employee, self-employee atau small business owner, big business atau investor. Nah, employee itu mempunyai pekerjaan atau kita bekerja pada seorang, itu kita menukarkan waktu menjadi uang. Small business owner atau self-employee, kita mempunyai pekerjaan itu sama juga, kita menukar waktu kita untuk uang. Ini adalah 95 populasi di dunia. Big business, kita punya owner, kita punya sistem, dan orang yang bekerja untuk kita dan jadi uang. Investor, kita punya investasi, itu uang menghasilkan uang. Terus apa beda antara keempat kuadran ini? Antara E, S, B, dan I? Oke. Employee dan self-employed atau small business owner itu berada di active income. Artinya tergantung, ibaratnya ini tergantung kita. Waktu kita, kalau kita bekerja aktif ya, kalau kita bekerja maka pendapatan itu akan datang.
Jika kita tidak bekerja, maka tidak akan datang. Makanya disebut active income. Dan B dan I ini adalah passive income. Karena tanpa kita juga bekerja, sistem yang ada di big business atau business owner dan investor ini, tanpa kita bekerja juga dia akan bekerja sendiri. Makanya disebut passive income. Nah, E dan S ini adalah menukar waktu untuk dolar. Ibarat meminjamkan hidupmu, ibaratnya kita menukar waktu dengan dolar untuk uang. Ini jika kalian pernah dengar cerita tentang ada dua orang pemuda suatu desa yang dan dia menjual air kepada masyarakat dengan harga satu ember itu $1. Nah, di antara dua pemuda ini, satu dia rajin bekerja menukarkan air satu ember kepada masyarakat. Jadi semakin dia banyak membawa air dengan bucket atau dengan ember, maka semakin banyak pula dia akan mendapat dolar atau pemasukan. Nah, beda dengan yang pemuda satunya lagi, dia punya manageable income general assets. Dia membuat pipeline. Dia hanya cerita dua orang pemuda tadi, dia membangun satu, membawa sibuk dengan setiap hari dia membawa keranjang ember satu, sedangkan satunya orang lagi dia sibuk membangun pipa semuanya. Dan apa yang membedainnya adalah waktu. Jika yang pemuda ini keterbatasan waktu karena dia terus umur kan kita semakin tua semakin lemah. Jadi kalau kita mengandalkan tenaga dan waktu kita, semakin tua maka kita akan semakin lemah dan waktu kita. Tapi satu pemuda ini dia membangun pipa penyaluran dari waduk ke masyarakat. Ya, itu yang dibangunnya. Jadi sistemnya dibangunnya dulu. Jadi di masa tuanya dia tinggal menikmati hasilnya. Itulah yang membedakan antara ES dan BI. ES ini makanya bedanya di active income dan passive income. Nah, E dan S ini adalah di life side atau scarcity mentality atau kelangkaan mental. Dan B dan I ini termasuk di right side, abundance mentality atau mental kemakmuran, atau bilang di prosperity mentality. Di antara left side dan right side itu ada batas limit, ada pembatasnya, maupun baik dari employee ke self-employee atau big business ke investor.
atau kita pindah jalur dari E ke B atau S ke I. Apa yang membatasi ini? Ya, batasan untuk merubah posisi itu berdasarkan mindset, waktu, edukasi, dan support, karena tiap-tiap kuadran ini mempunyai mindset yang berbeda-beda. Seperti employee itu mindsetnya safety, keamanan. Dia punya tiap bulan dia dapat gaji, kesehatannya ditanggung perusahaan, tapi dia menukar waktu untuk uang. Sama juga S, mindsetnya berbeda. Oke guys, begitu sekian dulu sharing tentang 4 kuadran. Semoga bermanfaat. Thanks guys.